Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu polimorfis. Polimorfis adalah sebuah konsep OOP, Object Oriented Programming, di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda-beda. Bentuk di sini dapat kita artikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Polimorfis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada compile time polymorphis, disebut juga sebagai static polymorphis. Metode ini dapat digunakan dengan metode overloading. Overloading merupakan penggunaan kembali nama fungsi yang sama tetapi menggunakan parameter yang berbeda. Yang kedua ada runtime polymorphis, disebut juga sebagai dynamic polymorphis, menggunakan metode overriding yang diselesaikan pada saat waktu eksekusi atau runtime. Overriding adalah konsep di mana sebuah fungsi atau metode dari superkelas atau kelas induk dapat ditulis kembali pada subkelasnya atau kelas anak. Selanjutnya ada overloading, memiliki nama metode atau fungsi yang sama, dibedakan berdasarkan banyaknya parameter atau tipe data parameter. Return type boleh sama, juga boleh berbeda. Selanjutnya ada overriding. Parameter yang terdapat pada metode overriding di subkelas harus sama dengan parameter yang terdapat pada metode overriding parent class. Hak akses pada metode overriding yang ada di subkelas atau kelas anak tidak boleh lebih tinggi pengaksesannya dibandingkan dengan hak akses metode overriding pada parent class atau kelas induk. Jadi, misalkan di parent class itu hak aksesnya private, yang di subkelas itu tidak boleh public karena hak aksesnya itu lebih tinggi. Jadi harus disamakan, sama-sama private gitu. Selanjutnya ada implementasi compile time polymorphis. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat compile time polymorphis menggunakan overloading. Nah, di sini sebelumnya saya sudah memiliki fungsi yaitu luas persegi panjang, dan sekarang langsung saja kita membuat bentuk lainnya dengan menggunakan overloading. Untuk bentuk fungsi yang kedua, kita menggunakan tambahan parameter yaitu integer panjang. Dan untuk bentuk yang ketiga, sama seperti yang kedua, hanya saja menambah satu parameter lagi menjadi dua parameter, yaitu integer panjang dan integer lebar. Di sini kita sudah memiliki tiga bentuk fungsi luas persegi panjang, dengan penamaan yang sama, tapi parameter yang berbeda. Yang pertama non-parameter, yang kedua memiliki parameter panjang, dan yang ketiga memiliki parameter panjang dan lebar. Maka langsung saja kita mencoba inisiasikan pada kelas main-nya. Sebelumnya pada main class kita membuat objek yang terlebih dahulu dan memberikan parameter bernilai untuk panjangnya 3 dan lebarnya 7. Nah, sekarang kita coba manggil untuk yang pertama. Kita panggil tanpa menggunakan parameter. Dan yang kedua, kita menggunakan pemanggilan parameter panjang bernilai 5. Dan yang ketiga, kita memanggil dengan parameter panjang 6 dan lebar 7. Dan sekarang mari kita coba tampilkan. Ternyata hasil luas yang ditampilkan berbeda-beda, tergantung dari nilai yang diberikan. Bentuk yang pertama tanpa parameter menghasilkan luas persegi panjang sama dengan 21. Kenapa begitu? Karena dia otomatis mengambil nilai parameter pada objek yang sudah dibuat sebelumnya. Bentuk yang kedua, parameter dengan panjang nilai 5. Menghasilkan luas persegi panjang sama dengan 35. Mengambil nilai lebar pada parameter objek yang sudah dibuat. Yang ketiga, mengambil parameter pada yang sudah ditentukan pada pemanggilan, sehingga hasilnya menjadi 42. Maka di sini kita sudah membuat compile time menggunakan overloading. Selanjutnya ada implementasi runtime polymorphis. Oke, di sini saya akan mengimplementasikan untuk polymorphis yang kedua, yaitu runtime polymorphis. Di codingan ini terdapat superkelas yaitu kelas animal, sedangkan subkelasnya yaitu kelas dog.
Di bagian kelas animal, terdapat fungsi cara berkembang biak yang nantinya akan menampilkan tulisan melahirkan, bertelur, ataupun bertelur melahirkan. Di mana kita harus menurunkan dulu sifat dari kelas orang tuanya ke kelas anaknya. Nah, di kelas anaknya ini akan dibuatkan lagi nih fungsi cara berkembang biak yang tertera di codingan yaitu public void cara berkembang biak dengan tampilan berbeda nantinya yaitu melahirkan. Oke, jadi langsung aja kita ke kelas main utama. Di kelas main utama ini, kita buatkan dulu objeknya yaitu animal object sama dengan new dog. Yang artinya ini sudah polimorfis. Langsung saja kita panggil objek dot cara berkembang biak. Lalu kita run programnya. Yang akan tampil nantinya pasti punya si kelas dog yang berisi tampilan melahirkan. Inilah salah satu contoh dari implementasi runtime polymorphis. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak adalah kelas yang dibuat khusus untuk keperluan inheritance atau pewarisan, bertujuan untuk membuat definisi umum bagi kelas-kelas yang akan menjadi kelas turunannya nanti. Untuk mendeklarasikan sebuah abstrak kelas, digunakan keyword abstrak. Sebuah abstrak kelas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kelas lainnya, yakni juga berisi metode yang menggambarkan karakteristik dari kelas abstrak tersebut. Bedanya, sebuah abstrak kelas bisa berisi metode tanpa diimplementasikan, artinya sebuah metode tanpa body. Metode inilah yang disebut metode abstrak. Ada 4 aturan untuk membuat abstrak. Yang pertama, jika sebuah kelas memiliki metode abstrak, maka kelas itu harus menjadi kelas abstrak. Yang kedua, sebuah kelas abstrak dapat saja memiliki metode yang tidak abstrak. Yang ketiga, jika sebuah kelas abstrak diturunkan menjadi kelas konkret, maka semua metode yang abstrak dari kelas abstrak tersebut haruslah ditulis ulang atau dibuat ulang di kelas konkretnya dan diberi detail dari metodenya. Yang keempat, jika metode abstrak diturunkan dan kelas turunannya adalah kelas abstrak, maka tidak perlu menulis ulang metode yang abstrak. Jadi jika kelas turunannya itu masih kelas abstrak, kita tidak perlu lagi menuliskan metode yang sama. Tapi jika kelasnya konkret, kelas turunannya tadi, maka kita harus mengkonkretkan apa yang abstrak pada parent kelasnya tadi. Selanjutnya ada implementasi abstrak. Oke, selanjutnya adalah implementasi dari kelas abstrak. Jadi, seperti yang terlihat di layar, saya sudah membuat sebuah kelas dengan nama bentuk yang kemudian saya abstrakkan. Kemudian kita harus membuat sebuah fungsi yang kita abstrakkan juga dengan keyword abstrak tentunya. Jadinya adalah public abstrak int luas gitu. Nah, perlu diketahui bahwa di kelas abstrak ini tidak harus berisikan fungsi-fungsi yang abstrak saja, namun bisa berisikan fungsi-fungsi non-abstrak atau fungsi-fungsi yang tidak abstrak gitu. Oke, selanjutnya jika kita ingin mengisi nilai pada kelas abstrak yang telah kita buat tadi, maka kita harus menurunkannya ke kelas anak gitu. Di sini kelas anaknya adalah persegi yang mempunyai atribut P dan L. Nah, kenapa sih harus diturunkan di kelas anak? Karena memang pengisian nilai abstrak tadi akan dilakukan di kelas anak agar menjadi kelas yang konkret gitu. Oke, kita langsung turunkan, kita extend. Kemudian kita buat fungsi abstrak yang sama yang ada di kelas induk, yaitu public int luas gitu. Nah, perlu juga diketahui bahwa saat kita akan menurunkan kelas abstrak ke kelas anak, kita itu sudah harus mengkonkretkan apa yang abstrak pada kelas induknya gitu. Jadi semisal di kelas induknya ada fungsi luas yang abstrak, maka kita harus mengkonkretkan fungsi tersebut. Nah, konkret di sini apa sih artinya? Jadi artinya itu adalah fungsi atau kelas yang bernilai. Jadi dia tidak akan abstrak lagi. Di sini juga menggunakan metode override karena memang pewarisan. Kemudian langsung kita coba di main class ya, seperti ini. Kita buat objeknya persegi P sama dengan new persegi dengan nilainya 4 dan 5, jadi panjangnya 4 dan lebarnya 5.
Kemudian kita tampilkan menggunakan sistem outprintln seperti yang di layar, seperti ini. Kemudian kita coba running. Nah, hasilnya adalah 20, jadi hasilnya pas dan sesuai ya. Jadi memang pada intinya, syarat utama abstrak kelas ini harus memiliki kelas anak, karena ya di kelas anak ini kita akan mengisi nilai abstrak agar menjadi konkret seperti itu. Selanjutnya ada interface. Interface adalah sebuah kelas dengan tipe referensi dari abstrak pada Java. Jadi interface ini adalah cara lain untuk menuliskan abstrak pada kelas. Interface kelas digunakan untuk mengelompokkan metode-metode kosong yang abstrak. Secara umum, interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Aturan penggunaan interface yang pertama, metode pada kelas interface harus memiliki hak akses publik atau abstrak. Selain itu, maka akan error. Yang kedua, untuk konstanta pada interface bersifat statik dan final. Yang ketiga, konsep inheritance pada abstrak sama dengan konsep implementasi pada interface dengan keyword implements. Jadi jika kita ingin mengimplementasikan sebuah interface pada kelas, itu menggunakan keyword implements. Selanjutnya ada implementasi interface. Selanjutnya adalah implementasi dari interface. Interface adalah sebuah kelas yang bereferensi pada abstrak kelas. Lebih simpelnya, wadah untuk menggabungkan fungsi-fungsi abstrak. Kelas interface fungsinya hanya boleh menggunakan hak akses publik atau abstrak. Di sini saya akan menggunakan publik, yaitu publik integer luas dan publik integer keliling. Kedua fungsinya nanti ini bernilai kosong dan abstrak karena memang itulah sifat dari interface kelas ini. Selanjutnya kita akan mengisi nilai pada fungsi di interface kelas. Untuk mengisinya, maka kita harus mengimplementasikan fungsi pada interface kelas ke subkelas dengan keyword implement. Di sini source code-nya adalah public class persegi. Nah, persegi ini adalah subkelasnya. Kemudian implement X. Nah, X ini adalah nama interface kelasnya, di mana di dalamnya terdapat atribut integer P dan L. Selain itu, terdapat juga fungsi publik persegi berparameter integer P dan L, yang di dalamnya terdapat konstruktor guna menunjuk nilai P dan L. Setelah itu, kita mulai mengisi nilai dari fungsi pada interface kelas. Fungsi publik integer luas akan diisikan nilai hasil perkalian P kali L, sedangkan publik integer keliling hasil penjumlahan P plus L. Alasan kelas interface harus diimplementasikan agar menjadi konkret, artinya fungsi-fungsinya memiliki nilai pasti. Alasan lainnya juga karena apabila tidak diimplementasikan akan terjadi error. Kemudian, di kelas main kita lakukan pendeklarasian objek, yaitu persegi P sama dengan new persegi 5,6. Nah, di sini P itu akan berisikan new persegi. Dan 5,6, jadi 5 itu integer P dan 6 itu integer L. Nah, kemudian kita tampilkan, yang mau kita tampilkan yaitu luas, dan kita akan tampilkan keliling. Lalu selanjutnya kita run. Outputnya 30 dan 11. Nah, 30 ini nilai luas karena hasil perkalian dari 4 P kali L, dan 11 itu keliling hasil penjumlahan P plus L. Yang terakhir, ada perbedaan antara interface dengan abstrak. Untuk interface yang pertama hanya boleh berisikan abstrak atau public method. Yang kedua, hanya dapat mendeklarasikan konstanta yang bersifat statik dan final. Yang ketiga, tidak bisa mengimplement kelas atau interface lainnya. Jadi, saat kita membuat interface itu tidak bisa mengimplementasi sebuah kelas atau interface lainnya. Pada abstrak, yang pertama bisa berisi abstrak dan non-abstrak method. Yang kedua, bisa mendeklarasikan konstan dan instan. Yang ketiga, suatu abstrak kelas hanya bisa mengextend satu abstrak kelas lainnya. Jadi tidak boleh 2 atau 3 atau lebih.